Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi sudah kita saksikan di segmen sebelumnya bagaimana interview saya dengan keluarga dari Adelina sendiri. Statement dari Ibu Adelina saya kutip. Ibu Adelina meminta agar cukup Adelina saja yang menjadi korban. Kalau bisa yang masih berada di luar negeri, pulang karena masih ada pekerjaan di sini. Apa iya Pak Hermono? Anda perwakilan dari BNP 2 TKI, apa iya ada pekerjaan, nanti dijawab juga oleh Pak Maruli dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Apa iya Pak? Ya, pekerjaan tentu ada, tetapi kan tidak semua orang bisa berpartisipasi pada pekerjaan-pekerjaan yang ada. Katakanlah kasus seperti Adelina ya, dengan pendidikan yang Tamat SD. Tamat SD, itu kan dia juga peluangnya juga terbatas untuk masuk pada pasar kerja. Jadi menjadi pekerja di luar negeri, menjadi TKI itu... Kenapa jalur-jalur seperti yang ditempuh oleh Adelina dan mungkin puluhan orang lainnya secara ilegal dengan dokumen asli tapi palsu ini menjadi pilihan? Karena pertama itu adalah cara yang paling cepat. Ya. Jadi pada umumnya kalau kita lihat kasus-kasus ini, calon-calon TKI ini yang penting cepat bekerja. Mereka tidak lagi mementingkan resiko menjadi pekerja non prosedural. Itu sih. Yang kedua, banyak TKI-TKI terutama seperti dari NTT ini juga tidak memiliki pemahaman yang cukup bagaimana menjadi TKI yang prosedural. Mereka sangat tergantung kepada calon-calon ini. Jadi mereka ini kan migrasi yang dimobilisasi. Jadi semuanya tergantung calon. Mau dibawa kemana oleh calon, dia ikut saja. Atau jangan-jangan pemerintah yang kecolongan karena kalah militansi dengan calon-calon ini ke masyarakat, Pak? Ya, inilah yang menjadi tantangan kita. Sebetulnya kalau kita lihat data statistik, akar permasalahan TKI yang di luar negeri itu mayoritas, 92% itu adalah TKI yang non-prosedural. Jadi selama kita belum bisa mengadres masalah TKI non prosedural ini, maka selama itu pula akan muncul kasus-kasus seperti ini. Jadi tantangan kita yang terbesar adalah bagaimana kita mengatasi TKI non prosedural. Ini adalah kerja terbesar pemerintah yang melibatkan lintas instansi, yang juga kita tentu melibatkan pemerintah daerah di desa-desa terutama karena pemerintah pusat jangkauannya ke desa ini sangat jauh. Ya, selama pemerintah berarti di desa, kalah sama calo dong. Kalah sama perekrut di lapangan. Nah, ini dalam undang-undang yang baru, Undang-Undang 18 2017, ini undang-undang ini memandatkan kepada pemerintah desa untuk memainkan peranan itu. Jadi calo-calo ini harusnya dia diatasi oleh kapasitas pemerintah desa. Oke, ini yang kita harapkan dengan undang-undang yang baru ini. Bisa karena inilah menjadi perpanjangan ya, tangan pemerintah. Jadi menjadi pemerintah. Kita tidak bisa. Sebelum saya ke KM, saya minta ke Mas Wahyu terlebih dahulu. Silakan Anda menanggapi statement tadi. Iya, saya kira kan sebenarnya keberadaan calo itu sebenarnya adalah ujung tombak dari PPTKIS. PPTKIS yang selalu dianggap sebagai instrumen untuk menjadi TKI prosedural. Tapi yang berlangsung di lapangan terjadi perekrutan ugal-ugalan kalau menurut saya seperti itu. Karena kalau kita lihat peta di NTT, sebenarnya wilayah Timor ini, Pulau Timor ini baru ada rekrutmen secara besar-besaran. Ironisnya sejak ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004. Kenapa? Ya karena waktu itu ada program untuk mengalihkan ya TKI yang dikatakan undocumented dari Lembata, dari Flores yang tujuan utamanya sebelumnya ke Sabah mau dialihkan ke Malaysia Barat. Dan diintrodusir banyak PPTKIS terjadi di situ dengan asumsi bahwa ini akan mengalihkan pola migrasi dari migrasi yang selama ini yang dikatakan ilegal ke Sabah, ke Malaysia menjadi migrasi formal yang rekrut oleh PPTKIS. Tapi yang terjadi tanpa kontrol. Sehingga saya mencatat bahwa awalannya terjadi kasus Nirmala Bonat tahun 2004. 2010 ada kasus Wilfrida Soik, TKI yang juga terancam hukuman mati dengan cerita yang hampir sama dengan Adelina. Kemudian ada Dolvina yang organ tubuhnya tidak tahu. Dan terakhir Adelina. Perempuan-perempuan muda dari Pulau Timur yang pada dekade sebelumnya tidak ada sejarah rekrutmen ke sana. Jadi harus dicari sebenarnya bahwa pola rekrutmen yang ugal-ugalan itu, yang meskipun kemudian ini
PPTKIS angkat tangan, macam-macam seperti itu. Tapi ini punya korbannya kontribusi. berjatuhan. Oke, baik. Kak Irma, tanggapan Anda sejauh ini? Ya, menurut saya selama pintu-pintu keluar TKI ilegal tidak ditutup, kemudian pintu-pintu masuk di negara tujuan tetap dibuka lebar tanpa ada komunikasi bilateral yang cukup, tidak akan pernah ada solusi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah harus hadir di setiap kasus ilegal atau formal. Sejauh ini bukankah pemerintah tidak melindungi TKI ilegal? Dilindungi. Tapi perlindungannya belum memadai. Kenapa? Karena sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungannya itu ada di BNP 2 TKI, di Naker, di konsorsium TKI. Nah, sekarang di undang-undang yang baru ini, perlindungan tenaga kerja Indonesia luar negeri semuanya dihandle oleh Kementerian Luar Negeri. Memang itu yang harus dilakukan. Karena apa? Karena perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu kan G2G, ya, government to government. Hanya negara lah yang bisa melakukan perlindungan hukum di luar negeri. Jadi tidak bisa dilakukan oleh swasta-swasta. Nah, selama ini salah kaprah. Kenapa bisa salah kaprah? Ya itu tadi. Udahlah, jangan mungutin uang recehan lah kalau urusannya TKI. Ya, kita ini kan lapangan pekerjaan dalam negeri sempit. Nah, kemudian ada lapangan kerjaan di luar negeri yang bisa menjadi solusi bagi sempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Untuk itu maka supporting pemerintah harusnya sangat besar kepada sumber daya manusia kita ini dalam hal supporting skill, bahasa, kemudian supporting regulasi agar TKI kita yang berangkat ke luar negeri itu tidak terbebani dengan biaya, tidak terbebani dengan yang lain-lain. Itu yang paling penting menurut saya, tapi tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Kaleri, silakan. Ya. Sebelum nanti saya ke Pak Maruli. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mbak Irma, tetapi saya mau menegaskan dalam pengalaman pendampingan kami, negara dalam hal ini oknum-oknum tertentu itu bagian dari mafia. Sehingga memang nggak bisa selesai. Oke, menarik. Anda katakan bagian dari mafia. Ditahan itu dulu, nanti juga kami akan tampilkan bagaimana jenjangnya dari perekrut ke lapangan ke warga-warga di sekitar sampai diterbangkan untuk bekerja di Malaysia. Usai headline berikut ini, tetaplah bersama kami di Opini Dua Sisi.